penjelasannya seperti ini. Jadi 4 candle H1 itu itu sama dengan satu candle H4. Sedangkan untuk trader yang ingin harian, mengambil posisi transaksi harian, itu biasanya dia menganalisanya melihat time frame H1 atau M30. Tapi ada juga trader yang tipe yang swing atau scalper. Biasanya dia sehari bisa ambil berapa posisi. Jadi dia melihat time frame-nya lebih rendah lagi, biasanya M15 atau M5. Jadi ini masing-masing trader aja lebih paham yang mana melihat pergerakan candlenya. Oke, sampai sini masih mudah ya. Sekarang kita membahas tentang indikatornya ya. Indikator-indikator bawaan yang ada di MetaTrader 4 ini, kita diklik yang tanda plus ini, terbagi atas trend, osilator, volumes. Biasa yang Bill Williams sama ini mah custom. Biasa Bill Williams jarang dipakai ya. Biasa yang lebih banyak dipakai adalah yang trend sama osilator. Di osilator ini biasanya digunakan adalah stochastic oscillator. Ini kita pilih yang standar ya, yang default. Nah, ini tampilan stokastik. Indikator stokastik ini itu digunakan untuk melihat apakah harga memasuki harga sudah jenuh beli atau jenuh jual. Jadi gini lihatnya. Di sini di stokastik ini ada angka 20 dan ada angka 80. Maksudnya apa? Jika stokastik sudah menyentuh titik level 80 yang ini, berarti harga sudah memasuki kondisi jenuh jual atau oversold. Berarti harga sudah kondisi jenuh jual atau oversold. Berarti biasanya trader-trader yang menggunakan indikator ini siap-siap untuk mengambil posisi sell. Sedangkan jika stokastik sudah menyentuh angka 20, sudah di bawah sini, berarti itu harga sudah memasuki periode jenuh beli atau overbought. Berarti yang menggunakan indikator stokastik ini untuk siap-siap mengambil posisi buy. Tetapi jangan keliru ya, stokastik di time frame M15 ini itu bisa berbeda dengan yang di M30. Jadi jika ingin mengambil indikator stokastik ini dalam menganalisa, misalkan kita mengambil posisi sell, berarti tunggulah sampai M15, M30, dan H1 semua stokastiknya ini sudah sampai di level 80. Baru kita mengambil posisi sell. Tetapi di dalam forex ini kan tidak ada yang akurat 100%. Maksudnya bukan berarti jika harga sudah menyentuh 80 maka itu jika kita mengambil posisi sell itu udah pasti profit. Belum tentu juga. Itulah makanya digunakan yang namanya stop loss. Stop loss adalah berapa nilai kerugian yang hendak kita tanggung. Namun bukan berarti kalau kita ambil posisi di 80 ini bukan berarti kita posisinya gambling ya. Namun kita sudah menganalisa sesuai dengan stokastik. Dalam metode apapun juga, dalam menggunakan indikator apapun juga, di dalam forex ini kita tetap harus menggunakan stop loss. Karena di dalam trading ini kita harus yang namanya risiko tetap ada. Oke, ini indikator stokastik. Sekarang kita masukkan indikator berikutnya. Yang lazim digunakan biasanya
MACD. Moving Average Convergent Divergent. Cara penggunaannya bagaimana? Biasanya pengguna indikator MACD ini melihat ketika ini kan MACD ini ada dua ya, ada bar dalam bentuk bar, ada dalam bentuk garis putus-putus ini. Nah, biasanya mereka melihat ketika puncak ini sudah tinggi, biasanya mereka siap-siap mengambil posisi sell. Seperti ini ya, misalkan kita ambil garis sini, misalkan ini kan sudah lumayan tinggi ya dari periode-periode sebelumnya. Tapi kita lihat lagi di time frame M30 bagaimana. Ini juga sudah lumayan tinggi. Di H1 sudah lebih dari sebelumnya ya. Nah, jika dipadukan dengan stokastik, kita lihat berarti tunggu sampai stokastiknya pun mentok 80. Nah, kalau kita ambil posisi di sini, ini kan stokastik dia kan sedang berada di tengah-tengah. Berarti kita tunggu dulu. Nah, kita yang ini. Nah, untuk posisi yang ini, candle yang ini, berarti kita boleh mengambil posisi sell. Kenapa? Karena M15 MACD-nya sudah lumayan tinggi dan stokastiknya sudah menyentuh level 80. Tapi ingat ya, tetap harus menggunakan stop loss. Nah, biasanya kalau menggunakan time frame M15 itu untuk taking profit yang diambil, ini kita dalam forex hitungan profitnya dalam bentuk pips namanya. Pips itu adalah selisih harga. Misalkan kita beli di harga kita ambil ini harga, misalkan ini ya. Misalkan ini harganya kita ambil posisi sell di sini. Misalkan di 790. Nah, kita taking profitnya di sini aja. Kita ambil 150 sampai 100 pips saja karena ini time frame-nya M15. Dan sini. Jadi ini selisih harga dari 790, kita ambil 3 angka terakhir ya. 790 dikurangin 642. Inilah selisihnya disebut pips. Nah, di forex ini ada broker yang menggunakan 5 digit dan ada 4 digit. Bedanya apa? Cuma di sini. Kalau misalkan 5 digit itu dia ada 5 angka di belakang koma. Jadi ini kan Euro USD contohnya ya, 1,08655. Itu berarti 5 angka di belakang angka 1 itu. Sedangkan untuk broker yang 4 digit itu dia hanya 4 angka di belakang koma. Jadi dia pembulatan, angka terakhir itu dibulatkan. Oke, sekarang kita lanjut ke indikator berikutnya. Indikator yang biasa digunakan juga Bollinger Band. Bollinger Band ini periodenya masing-masing tergantung ya. Jadi periode ini adalah untuk melihat berapa candle sebelumnya. Jadi misalkan kita menggunakan periode 20. Berarti hitungannya adalah dari 20 candle terakhir. Dihitung dari 20 candle terakhir. Nah, misalnya kita oke. Ini kita zoom out dulu ya, biar lebih jelas kelihatan. Nah, ini tampilan Bollinger Band dengan periode 20. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia harga rata-rata selama 20 candle terakhir dari sini. Kurang lebih 20 di sini lah ya, kurang lebih. Nah, makanya kan dia kenapa bentuknya Bollinger Band ini dia menyempit, karena candle yang sini itu dalam bentuk sideway. Sideway itu artinya range harga bergerak sangat kecil. Di sini-sini aja gitu dia bergeraknya. Makanya digambarkan dilukiskan dalam Bollinger Band-nya dia menyempit. Jadi ini kan namanya dalam Bollinger Band itu, yang ini namanya upper atau garis atas, yang ini middle band atau garis tengah,
Dan yang ini namanya lower band atau garis bawah. Bollinger Band ini juga bisa digunakan sebagai support dan resistance sebenarnya. Kalau hanya melihat dari versi Bollinger Band ya. Nanti untuk masalah support resistance akan dibahas di pembahasan berikutnya ya. Ini kita cuma sekilas saja. Jadi batas atas dari Bollinger Band ini, saya kasih garis, itu bisa menjadi resistant. Sedangkan batas bawah itu dapat menjadi support. Dan batas tengah yang ini itu bisa dijadikan sebagai pivot. Jadi support resistance ini sebenarnya banyak cara untuk menentukannya dan nggak cuma satu gitu. Ini adalah salah satu aja, salah satu cara untuk melihat support dan resistance. Jadi sebenarnya banyak cara ya untuk melihat support dan resistance. Nanti yang akan dibahas tersendiri ya tentang support resistance. Nah, kita hapus dulu garisnya. Cara menghapusnya juga tinggal klik kanan aja, pilih delete. Nah, itu kan kalau periode Bollinger Band-nya 20 ya, berarti kita dari 20 candle terakhir. Kalau seandainya periode Bollinger Band-nya kita ambil 50, berarti melihat dari 50 candle terakhir hitungannya. Maka warnanya kita ganti. Maka tampilannya akan seperti ini. Dia nggak gitu terlihat beda. Kenapa nggak terlihat begitu beda antara periode 20 dan 50? Karena kalau kita lihat misalkan sini 50 candle terakhir, anggaplah di sini ya. Ini kita nggak hitung ya, nggak kurang lebih lah 50 sini. Karena dari 50 atau 20 di sini, itu dia harga tetap range-nya di sini-sini aja. Cuma terlihat yang 50 lebih lebar. Kenapa? Karena range harganya yang bergerak dari sini ke sini itu dia lebih besar. Sedangkan yang 20 itu hanya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi sebenarnya Bollinger Band itu bisa melihat range harga yang terjadi selama periode waktu tertentu. Nah, untuk yang ngambil posisi, kita bisa padukan ya tiga indikator ini. Jadi kalau di forex ini kita sebenarnya perlu belajar banyak indikator. Tetapi yang kita gunakan jangan banyak-banyak. Paling 1 sampai 3 indikator saja. Kenapa? Karena kalau banyak-banyak kita jadi pusing sendiri. Tetapi kita tetap perlu belajar banyak indikator agar kita bisa tahu indikator mana yang bisa kita pahami. Jadi kita pelajari karakteristiknya dari semua indikator, nanti kita ambil 1 sampai 3 yang kita kuasai. Misalkan kita memakai Bollinger Band yang periode 20 ya. Nah, bagaimana cara mengambil posisi berdasarkan dari indikator Bollinger Band periode 20, stokastik dan MACD. Jadi ini hanya salah satu ya. Sebenarnya masing-masing trader melihat chart ini itu dia punya pemikirannya sendiri-sendiri. Ada yang melihat ada yang melihatnya, misalkan metode ini kan sebenarnya banyak ya. Ada yang metode itu ada yang kita beli di harga bawah. Ada juga yang orang trader beli ketika break support. Ketika dia break resistance. Jadi dia belinya di atas. Nah, jadi kita sekarang bahasnya adalah buy on low. Jadi kita membeli harga di bawah. Maksudnya apa? Beli ketika 3 indikator ini menyatakan bahwa harga sudah menyentuh batas bawah mereka. Nah, belinya di mana? Sekarang kita padukan ya time frame-nya. M15, M30 dan H1. Nah, kalau kita melihat dari Bollinger Band, maka candle sedang berada di posisi garis bawahnya. Berarti dia sudah di supportnya ya. Kalau dari M30 juga sama, dia sudah di support. M15 agak mendekati support.
Nah, kita padukan antara Bollinger Band, Stochastic, dan MACD. Menurut M15, dia harga, kita lihat nanti ketika dia menyentuh batas bawah ini, ya, harga di sini kurang lebih di 108.596. Tapi nanti ketika dia nyentuh harga ini, Bollinger Band pun bisa berubah ya. Jadi kita lihat yang aktualnya nanti. Nah, ketika dia menyentuh harga ini 108.596, ketika menyentuh batas bawah Bollinger Band, kita lihat stokastiknya. Kalau stokastiknya menyentuh level 20, nah, stokastik ini juga ada dua garis, ada garis biru dan ada garis putus-putus. Jadi lebih valid adalah ketika garis biru ini dan garis putus-putusnya menyentuh 20. Ingat ya, dua-duanya menyentuh garis 20. Jadi ketika Bollinger Band disentuh garis bawah, batas bawah, stokastik menyentuh level 20. Nah, MACD-nya berada di bawah barnya ini. Bar dan garis putus-putusnya juga. Sebenarnya lebih valid kalau kita menggabungkan time frame M15, M30, dan H1. Jadi semuanya harus menyentuh batas bawahnya semua dari masing-masing indikator di 3 time frame tersebut. Baru kita bisa mengambil posisi buy. Nah, tapi kita juga harus mengantisipasi jika analisa kita salah. Bukan salah sebenarnya, tapi resiko. Jadi resiko itu harus dibatasi. Jadi ketika kita mengambil posisi buy, ternyata harga di bawah ditarik lagi ke bawah, maka kita harus antisipasi dengan stop loss. Tapi ingat, itu bukan gambling gitu loh. Kenapa bukan gambling? Karena keputusan yang kita ambil itu sudah berdasarkan analisa 3 indikator ini. Nah, untuk rasio stop loss dan taking profit atau mengambil keuntungan, itu nanti akan dibahas terpisah mengenai pembahasan manajemen resiko. Pokoknya intinya adalah, apapun analisa kita harus tetap menggunakan stop loss. Jangan pertaruhkan semua modal kita hanya untuk satu posisi. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas? Ada yang ingin bertanya? Kalau belum ada yang bertanya, nanti kalau ada yang kurang jelas tinggal langsung ketik aja ya, tanya ya. Sekarang kita lanjutkan. Indikator berikutnya ya. Kita hilangkan dulu Bollinger Band, kita delete. Stokastik juga kita delete. MACD kita delete. Sekarang kita masuk ke Ichimoku. Ichimoku saya kasih tampilan yang standar dulu ya, yang gampang dipahami. Sebenarnya dia ada jenis Tenkan-sen, Kijun-sen, Chikou-span ini sebenarnya ada warnanya kalau yang tampilan default. Cuma untuk pemula itu akan membingungkan. Jadi warnanya saya hilangkan. Jadi saya cuma ingin bahas tentang up Kumo dan down Kumo. Dari tampilan ini pun sebenarnya kita bisa menganalisa untuk mengambil posisi. Yang up Kumo itu saya kasih warna hijau sesuai dengan candle ya. Kalau naik berarti hijau, kalau down berarti merah. Cuma lebih gampang, biar gampang melihatnya aja. Nah, dari sini kan kelihatan kan? Kita lihat misalnya dari M15 dulu deh. Nah, terlihat kan warna ini hijau dan merah, si Kumo-Kumo ini itu sebenarnya disebut dengan awan. Ya, jadi ketika dia sedang hijau, tadi kita udah sepakat ya kalau hijau naik, berarti dia sedang uptrend, sedang naik nih. Kita lihat ya, dari sini ke sini kan naik. Maka dia harganya candle akan berada di atas awan hijau ini. Maka dia warnanya hijau. Ini tadi kita warnanya sendiri ya, karena hijau kalau naik kita warna hijau yang up. Nah, ketika dia turun, ini kan turun, maka dia merah awannya. Tampilan awan
atau Kumo, itu dia adanya di sebelah kanan. Jadi jangan bingung. Maksudnya ini candlenya dulu di sini, tapi awannya di sini tampilan awannya. Jadi tampilan awan itu ada di kanan candle. Nah, cara analisanya bagaimana? Menggunakan Ichimoku yang sederhana seperti ini. Kita pilih, ingat ya, pilih yang sedang trend. Anggaplah yang ini. Ini kan sedang naik ya. Periode ini kan, perhatikan arah panahnya ya, kursornya. Nah, ini kan naik nih. Nah, ketika candle naik, begitu dia nyentuh break out dari awan Kumo hijau ini, di sini, kita zoom out dulu deh. Wah, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Oke, sini ya. Jadi ketika dia breakout, tapi ingat ya, breakout ini harus dia ditutup dulu. Jadi ketika dia, jadi ada dua jenis loh, break dan breakout. Break itu adalah ketika candle break, dia menembus dari awan ini. Tapi karena kita time frame-nya M15, kita harus tunggu sampai M15 selesai satu candle. Jadi kalau misalkan dia break, namun ketika dia ditutup di reject naik di atas awan, itu namanya cuma break. Berarti dia cuma melewati. Tapi di reject, ditolak. Nah, yang valid adalah ketika dia sudah break, tunggu sampai 15 menit berakhir, lihat dia ditutup di bawah candle, di bawah awan atau tidak. Kalau dia tutupnya di bawah awan, berarti kita bisa mengambil posisi sell. Nah, inilah kadang-kadang orang suka salah mengartikan antara break dengan breakout. Jadi mentang-mentang dia sudah nembus awannya tanpa babi bu, pokoknya nggak melihat time frame-nya, misalkan M15. Begitu dia nyentuh, sudah break, langsung ambil posisi sell. Padahal belum ganti candle. Nah, itu salah. Kita harus tunggu sampai dia close dulu candlenya. Kalau misalnya dia berada di bawah awan, baru kita ambil posisi sell. Nah, seperti ini kan. Ini kita nggak bisa zoom out. Kenapa? Karena kalau di zoom out, dia sudah di kiri. Coba kalau yang ini kita tarik sini, kelihatan nggak? Nggak kelihatan juga, nggak keambil. Ya. Yang ini kan, candle yang ini. Nah, ini kan berarti kita bisa ambil posisi sell di sini dan kita bisa taking profit di sini. Nggak usah banyak, nggak usah serakah. Pokoknya time frame M15 itu kita cuma ambil keuntungan 50 pip sampai 100 pip ya untuk broker 5 digit. Jadi ini kan dari 10883 kita sell, kita TP-nya taking profit-nya di 764 itu udah 120-an, 120 pips. Udah lumayan. Nah, tapi ternyata dia tetap ke bawah, ya nggak apa-apa, gitu loh. Analisa kita benar, kita tetap ambil cuma 50 sampai 100 pip. Jangan nyesel gitu. Kadang-kadang penyakit trader adalah dia serakah. Analisa dia sudah benar, tapi begitu melihat yang ini, oh dia bisa banyak loh ambil pipsnya. Nih, bisa 400. Wah, nanti berikutnya saya harus ambil 400 pip lah. Belum tentu gitu loh. Kadang-kadang dia break out dari awan ini, dari Kumo ini, dia cuma kadang-kadang cuma bisa dikasih profit 200 pip atau mungkin 150 pips. Nah, ketika dia serakah karena dia melihat oh ini bisa 400 pip, berarti dia pukul rata gitu loh. Oh, berarti semua yang breakout breakout awan ini bisa ambil 400 pip. Enggak. Ini hanya kebetulan saja gitu loh. Jadi intinya adalah dalam kita trading, kita harus tetap konsisten dan disiplin dalam menerapkan stop loss dan taking profit. Jadi bukan cuma stop loss aja yang harus disiplin, tapi taking profit juga. Kadang-kadang soalnya kebanyakan ada beberapa trader yang justru udah profit, harusnya profit, karena dia serakah, jadi dia berbalik jadi rugi gitu loh. Karena dia mau mengambil keuntungan banyak. Nah, kita lihat yang ini. Ini kan harga baru sudah di bawah.
sebenarnya ini tidak valid untuk kita gunakan. Kenapa? Karena dia sideway. Memang sih pada kenyataannya dia break awan yang merah ini, dia naikkan. Tapi saya tidak menganjurkan. Kenapa? Karena dia sedang dalam posisi sideway. Yang kita gunakan ketika dia turun ke bawah, turun terus ke bawah sini, berarti dia sedang downtrend kan. Nah, awannya kan ngikutin tuh ntar downtrend ke sini. Nanti ketika break awan baru. Jadi Ichimoku ini kita gunakan dalam posisi ketika trend. Nah, seperti ini nih. Yang ini ya, dari sini sampai sini itu kan jelas sekali tuh lagi sedang naik uptrend. Candlenya juga Ichimoku-nya juga sama kan mengikuti. Hijau naik. Nah, yang ini nih biasa terkecoh nih trader-trader. Begitu sedang uptrend, candle mau break out, baru mau break doang, udah gatel tangan. Di sini dia ambil posisi sell. Nah, padahal dia belum break gitu loh. Break aja belum, tapi kadang-kadang trader ini sudah gatel duluan. Dia ambil posisi di sini sell. Ya, salah lah. Ini mah jelas-jelas salah gitu loh. Walaupun dia sudah menyentuh batas bawah dari ini kan, tapi dia belum break aja, dia belum gitu. Nah, posisi ini posisi salah ya, nggak boleh kita ambil posisi sell. Jadi ketika dia sedang uptrend, nah ini dia kan breakout nih, candle yang ini. Nah, disinilah kita ambil posisi sell. Ketika ambil posisi sell, memang harga dibuat naik dulu, tapi ini kan turun lagi bisa sampai sini. Nah, inilah kita harus disiplin menggunakan stop loss. Nah, misalkan dalam menerapkan manajemen resikonya ternyata stop lossnya di sini kesentuh kan, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Karena dalam trading ini kita bukan bukannya hari ini kita kena stop loss terus berarti kita salah, berarti kita nggak bisa trading, bukan. Tapi berapa banyak akumulasi total yang kita dapatkan dalam seminggu atau sebulan hasilnya gitu loh. Jadi nggak mungkin kita sudah menerapkan disiplin dalam menerapkan indikator ini, pasti hasilnya tetap profit kok, walaupun dia sentuh stop loss. Tapi harus tetap disiplin dalam menerapkannya. Oke, berarti udah jelas ya. Ichimoku hanya digunakan ketika sedang trending. Kalau sideway yang seperti ini, perhatikan kursor ya. Yang ini saya tidak menganjurkan untuk mengambil posisi buy walaupun dia break awan ini naik. Inilah justru yang membuat trader keblinger. Dia ada yang melihat di sini gitu loh. Kok ini bisa buy ya? Padahal ini hanya kebetulan saja gitu. Jadi pilihlah yang sedang trending. Dan trendingnya pun harus diikuti dengan awannya. Nah, kita lihat yang ini. Ini kan sedang turun ya kelihatannya yang ini, periode ini. Tapi jangan terkecoh. Ketika sedang turun, kan berarti benar ya, awannya merah. Nah, ini kan turun, dia naik, break, bisa buy kan? Kita kan ingat loh. Nah, ini seperti saya bilang, kita nggak boleh serakah. Kita ambil di sini aja, kita ambil buy di sini. Kan pasti udah tutup candle tuh, udah hijau, udah close, pasti close-nya di atas ini. Kita taking profitnya 50 sampai 100 pip. Berarti kita ambil di sini, kita tuh 832 kita buy. Kita tutup 50 pip saja kan udah 880, sudah melebihi dari 930 kan sudah lebih dari 880. Nah, kalau misalnya kita mau ambil 100 pip, tetap misalnya kita mau ambil 100 pip berarti 932. Sedangkan dia sampai high-nya 985. Berarti keburu ya 50 sampai 100 pip. Nah, makanya kenapa kita nggak boleh serakah kalau menggunakan time frame M15. Kalau saya sih menganjurkan time frame M15 ini hanya 50 sampai 100 pip saja, jangan lebih dari itu. Karena kesempatan atau momentum ini pasti terjadi gitu loh setiap harinya. Ini kan cuma satu pair doang, Euro USD. Sedangkan di forex ini kan banyak pair, lebih dari 20. Jadi kita harus tetap memantau pair-pair yang lain.
Gitu. Kalau bagi saya menganjurkan, memang sih ada beberapa trader yang menganalisis cuma satu pair atau beberapa hanya 3 pair gitu kan. Karena dia memadukan juga dengan fundamental, dengan berita newsnya. Kalau saya lebih melihat technical analysis, hanya melihat dari chart gitu. Saya tidak melihat dari fundamental. Berarti kalau kita hanya melihat dari chart saja, kita perlu membuka banyak chart, perlu mengamati banyak chart, banyak pair, agar kita bisa tahu momentum-momentumnya. Jadi setiap hari pasti bisa dapat 50 pips ya kalau kita buka banyak chart dengan banyak indikator ini. Dengan melihat indikator Ichimoku, MACD, Bollinger Band. Nggak perlu banyak-banyak lah. Kita pokoknya indikatornya 1 sampai 3 aja. Gitu. Nah, kalau yang penasaran bagaimana tampilan Ichimoku yang sebenarnya, yang ruwetnya, nah, saya akan buka, kasih lihat. Ininya berarti kita reset. Seperti ini. Mumet kan lihatnya kan? Sebenarnya sih nggak gitu kepake sih kalau menurut saya indikator yang mumet ini. Kenapa? Ini indikator yang hijau seperti ngerecokin aja gitu. Kalau menurut saya sih memang sih bisa dianalisis juga. Jadi ketika dia misalkan, ini kita zoom out ya. Misalkan dia ada trader yang melihatnya ketika garis biru ini misalkan sama garis merah berpotongan ke atas, terus dia memotong awan, maka dia buy. Boleh sih. Pokoknya sebenarnya kita dalam melihat indikator itu tiap kepala trader itu beda-beda. Dan itu sah-sah aja gitu loh. Cuma yang harus digarisbawahi adalah kita harus disiplin dalam menerapkan taking profit dan stop loss-nya. Jadi kalau kita pakai metode yang A, ya berarti kita harus disiplin menggunakan yang A gitu. Dan kita nggak boleh serakah. Kebanyakan kan trader-trader itu mereka trading bukan berdasarkan analisis juga ya, kadang cuma ikut-ikutan gitu. Itu yang membuat kadang-kadang jadi rugi gitu loh. Pokoknya intinya adalah kita harus menganalisa dari indikator yang kita kuasai. Pokoknya kita harus kuasai lah 3 indikator, pasti kita akan dapat profit kok gitu. Kita harus tahu kapan posisi stop loss-nya dan kapan harus taking profit-nya. Nah, kalau di time frame 15 ini berarti kita harus taking profit paling mentok ya 100 pip aja. Itu menurut saran saya ya, agar manajemen resikonya nggak terlalu besar. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang kurang jelas atau yang ditanyakan? Oke, kalau belum ada ditanyakan, kita lanjut lagi ya. Indikatornya sebenarnya sih masih banyak sih. Oke, kita tambah satu indikator lagi deh ya. Saya akan pakai indikator yang bisa digunakan oleh trader-trader juga, biasanya mereka menggunakan relative strength index yang ini. Relative strength index ini juga sama ya, seperti kayak stokastik, dia untuk menunjukkan daerah oversold dan overbought, daerah jenuh beli dan daerah jenuh jual. Makanya kenapa kita lihat ya nih, ini kan digolongkan kan indikator ada trend dan osilator. Kalau diperhatikan dengan seksama, lihatlah relative strength index yang RSI ini, dia satu kubu sama stokastik, berarti dia fungsinya sama gitu loh. Pokoknya dalam dalam kubu osilator ini, MACD, relative strength index, stokastik, average true range, bears power, bulls power, commodity channel index, CCI, the market sampai bawah sini, itu sebenarnya fungsinya sama. Dia untuk menunjukkan daerah oversold dan overbought. Nah, kalau di RS itu dia ada ukurannya ada 70 dan 30.
Kalau di stokastik kan tadi 20 dan 80. Jadi saran saya adalah kalau menganalisa itu jangan menggabungkan duanya itu, misalkan kita ambil dua indikator. Jangan misalnya tiga indikator. Jangan tiga-tiganya itu dari kubu osilator semua gitu loh. Kita harus dari kubu osilator misalkan kita ambil dua. Nah, dari kubu tren kita harus ambil satu minimal. Atau paling enaknya dari kubu tren ambil dua. Misal ambil Bollinger Band sama Ichimoku. Dari kubu osilator kita ambil MACD sama stokastik misalkan. Nah, itu baru benar. Jangan misalkan kita tiga indikator, tiga-tiganya kita ambil dari osilator gitu loh. Ya pasti kan ukurannya sama aja gitu. Karena kan mereka fungsinya untuk menunjukkan overbought atau oversold. Jadi perhitungannya kurang lebih sama gitu. Jadi diwakilkan saja, jangan ambil tiga-tiga dari sini semua. Nanti analisa kita kurang akurat gitu. Nah, RSI tadi sama ya seperti stokastik. Jadi ketika dia sudah menyentuh level 70, maka itu sudah menunjukkan oversold atau jenuh jual. Jadi kita siap-siap untuk ambil posisi sell. Nah, ketika dia menyentuh harga angka 30, berarti dia overbought atau kondisi jenuh beli. Berarti siap-siap untuk beli gitu, untuk buy, ambil posisinya. Nah, ini sebenarnya sekarang kita misalkan menggabungkan antara RSI dengan, misal kita ambil 3 nih. Satu lagi misalkan stokastik nih. Kan berarti kan kubu tren udah diwakilkan sama Ichimoku. Osilator berarti sudah diwakilkan sama RSI, berarti kita ambil satu lagi ya. Misalkan stokastik. Nah, ini kita mau menganalisa yang Ichimoku, kita sederhanakan aja ya. Cara editnya gimana? Klik kanan, kita klik indikator list sini. Nah, kita lihat Ichimoku sini kan. Berarti kita klik yang edit. Ini warnanya kita hilangin lagi ya, biar lebih sederhana seperti tadi. Yang up kita kasih hijau, yang down kita kasih merah. Nah, cara menganalisa menggunakan Ichimoku, RSI, dan stokastik bagaimana? Kita tetap misalkan metodenya mau yang buy on low, buy di bawah ya. Bukan metode break ya, bukan breakout ya. Misal kita mau buy on low, kita mau tahu kira-kira di harga bawah mana yang bisa kita ambil posisi buy. Nah, kita lihatlah dari ini. Pertama kali yang harus dilihat adalah stokastik ya, osilator. Kenapa? Karena dia menunjukkan daerah jenuh belinya terlihat. Nah, ketika stokastik ini sudah menyentuh level 20, lebih bagus lagi kalau dia udah di bawah sini, di bawah 20, dan RSI-nya sudah di bawah 30, dan Euro USD-nya ini, Ichimoku-nya ini, dia sudah berada di bawah awan merah. Nah, awan merah ini yang paling cantik untuk mengambil posisi buy adalah ketika dia sudah miringnya, kelihatan ya nih, miringnya kan di datar, miringnya kan kurang miring ya, gitu loh. Lebih cantik kalau dia agak miring ke bawah sini. Dan bisa terlihat sebenarnya Ichimoku ini psikologinya bisa terlihat. Kok ada yang Ichimoku-nya gemuk awannya nih? Kok ada awannya ini krempeng gitu loh. Ini bisa lihat dari mana? Itu dilihat dari pergerakan candlenya. Yang gemuk, misalkan ini kita lihat gemuk. Gemuk itu berarti dia geraknya di situ-situ aja. Tapi gerak di situ-situ aja terjadi ketika harga sudah turun lumayan. Jadi yang bikin dia gemuk ini adalah pertama harganya turun dulu, turun drastis lumayan. Nah, harga bergerak di range ini, maka dia jadi gemuk. Berarti ini yang gemuk ini menandakan kalau sebenarnya sudah boleh diambil, boleh diumpamakan sudah overbought gitu. Berarti kita mengambil posisi buy, tadi ya buy on low ya, berarti tunggu sampai RSI ini di bawah 30,
stokastik di bawah 20, dan candlenya berada di Ichimoku-nya candlenya berada di bawah Ichimoku. Nah, kalau saya sih menyarankannya, walaupun kita menggunakan 3 indikator ini, kalau saran saya tetap harus menggunakan minimal 2 time frame, atau lebih akuratnya 3 time frame. Kalau saya sih lebih menggunakan 3 time frame ya. Jadi memadukan 3 indikator dan 3 time frame. Jadi kita kan anggaplah kita mau ngambil posisinya harian ya. Berarti kita ambil time frame-nya M15, M30, H1. Kalau untuk harian nggak perlu lah lihat H4, kelamaan nunggunya ntar. Nah, kita lihat M30-nya. Jadi ketika RSI di 30 juga RSI di M30 ketika sudah di bawah 30, stokastik sudah di bawah 20. Nah, ini kan dia masih kurus nih. Berarti dia belum ada pergerakan yang signifikan. Berarti tunggu. Jangan buy di sini. Nah, inilah gunanya kalau kita misalnya belajar support resisten lebih enak lagi, kita padukan lagi. Support resisten kan tadi seperti dibilang banyak metode ya menentukan support resisten. Sekarang kita coba preview aja ya, preview cara menentukan support resisten yang lain. Tadi kan pertama kita udah gunakan Bollinger Band. Nah, cara kedua adalah dengan cara melihat harga low sebelumnya. Yang banyak kumpul kan di sini ya. Kita cari yang banyak kumpul. Nah, berarti di sini supportnya. Bisa aja sih di sini, karena kan harga low sebelum sini. Nah, lihat aja ketika dia sudah menyentuh yang ini, support pertama, misalnya dia menyentuh harga 108.402. Kita lihat tampilan Ichimoku ini bagaimana. Ini kan Ichimoku pasti bergerak kan, ntar berubah. Gitu. Terus stokastiknya harus wajib sudah berada di bawah 20, atau paling segatal-gatalnya tangan mau OP, open posisi itu harus nyentuh 20. Wajib ya, kalau kita mau buy on low itu wajib di 20. Kalau misalnya di sini kita udah OP buy, ternyata dia naik. Nah, itulah disebut dengan gambling gitu loh. Jadi membedakan gambling atau tidak itu dari indikatornya. Kalau misalnya indikator sudah nyampe 20, kita udah disiplin nih misalnya menerapkannya, indikator sudah di 20, di 3 time frame, di M15, M30 dan H1 semuanya sudah nyentuh batas bawah semua, ternyata kita masih kesentuh stop loss, itu berarti kita bukan gambling, berarti kita sudah menganalisa gitu loh, dan kita sudah disiplin. Jadi kalau misalnya kesentuh stop loss ya nggak apa-apa, karena nggak setiap posisi itu pasti kesentuh stop loss terus gitu loh. Nah, tapi kalau yang disebut gambling adalah dia udah tahu nih sebenarnya stokastik ini boleh posisi buy on low itu kalau sudah nyentuh 20. Tapi ternyata pada saat dia belum nyentuh 20, candle ini bikin tangan gatal. Misalkan dia turun drastis sampai sini, berat gitu sini. Wah, ini udah rendah nih misalkan. Tapi stokastiknya belum nyentuh 20. Nah, lagi jalan nih, belum tutup kan. Nah, bisa ke sini turun drastis. Wah, udah gatal dia. Wah, udah rendah katanya. Padahal belum tahu kita rendah dari mana kan. Udah rendah, bye. Nah, candle belum tutup. Kalau candle belum tutup, berarti stokastik ini juga nggak ikut turun gitu loh. Dia paling, nah kita juga harus tahu pergerakan stokastik ini gimana dia bisa bergerak. Nah, saya kasih tahu ya, kalau dia harga sedang running, sedang berjalan, jadi ketika dia turun drastis sampai sini, dia nggak akan tiba-tiba nungkik ke sini, nggak. Cuma dia akan memendek ininya. Jadi nanti ininya akan pendek. Jadi misalkan tadi dia sini ke sini, kan dia sekarang posisi ini. Misalkan dia tiba-tiba turun drastis pada saat candle sedang running, turun sampai sini drastis, itu dia nggak akan tiba-tiba ininya nungkik ke sini, enggak. Tapi garis yang ini dia akan memendek ke sini. Jadi dia akan ke sini. Gitu loh. Jadi jangan berpikir, oh nanti kalau misalnya candle ini nuki ke bawah, stokastiknya juga nanti nyentuh 20 kok. Enggak. Kalau dia belum close ya dia nggak akan sentuh 20. Dia cuma memendek aja. Dan memendeknya pun nggak akan tiba-tiba sampai balik lagi ke sini gitu, balik badan ke sini. Misalkan dari sini udah ke sini, terus dia belum tutup, dia turun drastis. Dia nggak akan tiba-tiba ininya memendek sampai sini lagi gitu. Enggak. Paling banter sampai sini memendeknya. Nah, kita udah lanjut beli di sini buy. Ternyata harga masih running, tiba-tiba reject ke atas. Nah, begitu reject ke atas,
Stokastik ini kan juga fleksibel. Jadi kalau harga belum ditutup dia akan ngikutin. Jadi ketika harga sedang turun, dia akan memendek. Ketika harganya naik lagi, dia memanjang lagi. Nah, itulah trader dikerjainnya di situ. Jadi melihat harga sedang running, pokoknya ingat ya, kita mau metode buy on low atau metode breakout itu tetap harus close candle. Harus candle itu udah ditutup dulu. Kebanyakan trader-trader yang eh, disebut gambling adalah ketika dia sudah tahu time frame yang digunakan adalah misalnya M30. Tapi dia belum 30 menit dia udah ambil posisi gitu. Nah, itu disebut disitulah ajaibnya trader-trader yang gambling itu seperti itu gitu loh. Dia seakan-akan sudah mendahului eh, indikator gitu loh. Jadi dia pikir oh ini sudah rendah. Jadi begitu harga drastis ke sini turun, udah indikator ini langsung hilang semua. Udah nggak kelihatan lagi sama dia, udah burem. Jadi yang dilihat cuma candlenya aja nih yang bergerak drastis. Jadi semua indikator udah lupa dianya, lupa disiplin menerapkannya. Nah disitulah kenapa kita tetap harus disiplin dalam mengambil posisi. Selain disiplin stop loss, disiplin taking profit, kita juga harus disiplin dalam menerapkan indikator gitu dan time frame ya. Jadi kalau misalkan kita mengambil posisi M15, berarti tunggulah sampai 15 menit itu berakhir, baru kita ambil posisi. Ketika kayak semua indikator yang kita gunakan itu sudah menunjukkan posisi rendah, ini untuk buy on low ya. Nah, barulah kita ambil posisi buy. Kadang-kadang jangan salah juga, misalkan dia candle tutup sini, candle running gerak sini, tutupnya dari sini reject, misalnya ke sini, maka dia indikator ini dia tetap memendek sini doang. Nah, setelah itu baru selanjutnya kalau dia turun lagi baru dia akan balik arah ke sini, baru nukik ke bawah. Nah, jadi kita harus tetap tahu ya bagaimana cara indikator ini terbentuk gitu loh. Karena indikator ini terbentuk dari history, dari yang sudah terjadi. Jadi ketika sedang running, kita mesti tahu dia akan bergerak bagaimana. Ketika sudah terjadi, dia akan seperti apa. Jadi kita tetap harus paham bagaimana indikator ini bekerja gitu. Oke. Sampai sini bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Kita sudah bahas tentang, jadi sebenarnya trading forex itu sebenarnya sih kalau menurut saya, nggak tahu ya kalau menurut yang lain, asal kita disiplin dalam menerapkan indikator bawaan dari MT4, dari MT4 ini, sebenarnya kita bisa profit gitu. Jadi kadang-kadang saya juga agak bingung, ya mungkin beda-beda ya. Jadi ada kalanya mencari indikator di luar MetaTrader. Pada MetaTrader ini sudah memberikan banyak sekali indikator bawaan. Nah, kayak saya nih, saya kan dulu waktu masih awal-awal trading nih, masih ada jejaknya juga sih. Lihatlah hasil pengumpulan indikator saya, banyak sekali kan. Saya juga dulu asal lihat indikator, bawaannya maunya download aja. Begitu dapat gratisan, download. Lihat hasilnya jadi sebanyak ini. Dan ternyata nggak kepake semua, tapi ya nggak apa-apa sih buat belajar gitu. Sebenarnya cukup kita belajar dari indikator bawaan yang ada di MetaTrader ini. Kalau menurut saya sih tinggal belajar dari trend, oscillator, dan volume. Volume juga boleh kita pelajarin ya. Kita belajar volume ya, kita bahas ya, biar lebih afdol. Sorry, ini akumulasi distribution. Kita delete dulu. Kita sekarang belajar volume. Volume ini kalau kita pelajari lebih dalam itu sebenarnya juga bisa bikin profit sih. Tapi dia banyak ilmunya sih. Ini kita belajar yang basicnya aja ya. Nah, tampilan volume ini ada yang merah dan ada yang hijau. Itu juga kita setting ya. Di sini bisa kita setting, kita pilih volume, kita pilih indikator volume, edit. Nah, ini sudah perjanjian ya. Pokoknya kalau di saya setiap yang up, setiap naik itu selalu hijau. Jadi biar kita
biar otaknya itu sinkron gitu loh. Melihat chart hijau 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 berarti lagi naik, merah 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 berarti lagi turun. Jadi jangan dicampur-campur ya, jangan nanti misalnya up ada hijau ada biru kuning, tau otak otak kita jadi susah gitu loh, kecuali yang punya kemampuan lebih kali ya. Tapi kalau bagi saya sih diseragamkan, hijau up hijau, down merah gitu. Nah ini gimana cara bacanya nih, begini, yang hijau itu berarti volume candle yang ini misalkan ya. Kita ambil yang hijau, kita zoom out aja ya biar lebih kelihatan. Kita kan mau lihat volumenya. Nah ini, yang ini ya, yang sebelumnya ini hijau ini ya. Kenapa di hijau ini merah? Hijau itu artinya volume candle sekarang itu melebihi dari volume yang sebelumnya. Itu maka dia hijau. Kenapa dia bisa merah? Karena volume dia sekarang ini kurang dari volume sebelumnya. Jadi kalau merah itu berarti volumenya itu di bawah dari volume sebelumnya. Kalau hijau berarti melebihi dari volume setelah sebelumnya ya. Jadi jangan gagal paham di sini. Kadang-kadang ada trader yang nggak mau belajar, dia main mengatakan gini, kalau hijau berarti candle lagi bullish, buy. Kalau merah berarti sell. Nah, itu ngawur gitu loh. Jadi kita harus tahu indikator ini fungsinya apa. Nah, indikator volume ini menunjukkan sebenarnya untuk transaksi, banyaknya transaksi. Walaupun sebenarnya tiap-tiap broker itu volume itu beda-beda loh kadang-kadang. Jadi jangan keliru juga. Kalau saran saya sih ya, kita trading ini kalau bisa ya kita menggunakan beberapa broker ya. Jadi untuk analisanya juga lebih akurat gitu. Kebanyakan sih volume ini kadang-kadang ada beberapa broker yang malah dia misalkan ini kan dia cuma segini volumenya, misalkan 3326 kan value-nya. Ada broker yang tiba-tiba naik ke sini gitu tinggi, ya nggak apa-apa sih. Cuma kita kalau misalkan kita ada 3 broker, kita kan bisa lihat 2 brokernya. Kalau misalnya 2 brokernya tanda pendek, oh ya berarti ya yang kita pakai yang pendek aja gitu. Nah kalau untuk menganalisa volume ini sebenarnya kalau kita bahas khusus itu ada yang namanya FSA, itu ada metode melihat volume. Tapi yang pasti volume ini bisa melihat banyaknya transaksi. Jadi kalau misalkan volume ini tinggi seperti ini kan, tinggi nih ya hijaunya. Ini kan berarti dia lagi sedang aktif-aktifnya nih. Biasanya ada news. Biasa kalau ada news, ada berita, itu volumenya tinggi. Berarti banyak banyak trader yang masuk mengambil posisi. Itu baik buy maupun sell ya. Ingat ya. Volume ini adalah total dari transaksi buy dan sell. Jadi bukan mentang-mentang ini misalkan ini lagi hijau naik nih kan ini. Tapi kan ini di reject nih yang ini. Gimana cara ini? Oh ini pakai ini aja ya. Garis. Yang ini ya, yang sebelum garis kuning. Ini kan candlenya naik nih hijau. Tapi kan dia di reject. Nah, sedangkan kalau di volumenya dilihat naik terus. Nah, saya kasih kode lah ya. Jadi biar nanti dipikirkan sendiri bagaimana kita bisa tahu gitu loh. Satu volume ini, garis tinggi ini, mana yang buyer, mana yang seller gitu. Sebenarnya kita bisa tahu sih gitu. Jadi tugas kalian yang kalau mau menganalisa volume, ingat ya bahwa satu candle ini yang ini kan dia naik nih, terus dia reject. Jadi volume ini nggak semuanya terdiri dari buyer gitu. Jadi jangan mentang-mentang oh ini posisi lagi naik nih, terus ini volume juga tinggi, buy, belum tentu gitu. Jadi pokoknya intinya adalah kita harus disiplin aja dalam menerapkan ini. Untuk yang volume segini aja dulu kali ya. Takut nanti kalau dibahas lebih lanjut nanti untuk newbie kan agak keblinger sih. Karena juga sebenarnya sih nggak perlu juga sih gitu. Kita cukup dari MACD,
dari MACD, dari stokastik, Ichimoku, sama RSI aja kita udah cukup sebenarnya. Cuma yang nggak cukup itu adalah sebenarnya trader ini adalah gagalnya kalau menurut saya sih lebih di serakah sama gatel gitu. Jadi belum belum indikator belum menunjukkan boleh beli, dia udah beli duluan gitu. Jadi dia cuma lihat candle. Jadi begitu candle bergerak cepat, bergerak apalagi ada news ya. Jadi kalau menurut saya ada beberapa trader kalau yang versi fundamental itu mereka memang benar dia memakai memasang trap atau jebakan untuk mengambil posisi pada saat news, high news tepatnya ya. Tapi kalau untuk newbie, kalau menurut saya sih sebaiknya jangan menggunakan high news karena kebanyakan itu bisa membuat kita jadi margin call MC, jadi modal kita habis. Jadi pokoknya intinya tetap pakai indikator ini aja gitu loh. Jadi mau candlenya mau geraknya drastis, mau candle geraknya cepat atau panjang atau menggoda semanapun, kita tetap harus disiplin gitu loh. Pokoknya saya tetap berpedoman pada indikator yang saya pegang ini. Kalau misalkan pertama ya saya rangkum ya. Jadi pertama kita misalkan menggunakan 3 indikator. Berarti 3 indikator ini harus menunjukkan posisi yang misalkan kita mau buy on low, berarti harus di posisi bawah tiga-tiganya loh. Salah satu aja jangan gitu, harus tiga-tiganya. Nah, kita juga itu yang pertama, syarat pertama. Syarat kedua adalah minimal 2 time frame kita pakai. Jadi misalnya stokastik di M15 sudah harus di bawah, begitu pula dengan stokastik di M30. Yang ketiga, jangan lupa harus ambil posisi setelah candle ditutup, setelah close candle. Jangan pernah mengambil posisi ketika sedang running. Jadi misalkan candle ini bergerak, apalagi ada news, candle ini bergeraknya luar biasa dahsyat. Kalau misalkan seperti pair USD CHF ya, waktu bulan kapan gitu, tahun lalu kalau nggak salah, itu dia bergeraknya drastis sekali itu. Itu banyak yang MC kan, karena ingat ya, harga itu nggak ada yang namanya oh ini sudah bergerak tinggi berarti ini udah bagus banget nih untuk posisi sell, udah mahal, udah kemahalan nih, nggak ada. Jadi di forex ini nggak ada yang namanya kemahalan dan nggak ada yang namanya kemurahan. Jadi harga itu nggak ada yang namanya sudah mahal dan nggak ada harga yang namanya sudah murah. Yang ada adalah kita menerapkan berdasarkan indikator. Gitu. Kalau kita mau buy on low, terapkanlah metode indikator yang menunjukkan sudah overbought. Overbought itu bukan berarti sudah murah loh. Itu cuma menandakan sudah jenuh beli. Nah, disitulah kita mengambil momentum untuk buy. Begitu pula ketika kita mengambil posisi sell, kita tunggulah sampai semua indikator, 3 indikator ini menunjukkan oversold. Dan kita menggunakan minimal 2 time frame serta harus close candle. Yang paling penting adalah candle harus ditutup dulu. Jangan pernah mengambil posisi dalam candle sedang running. Maksudnya running dalam arti belum ditutup ya, gitu. Kalau misalnya 15, tunggulah sampai 15 menit itu berakhir. Baru ambil posisi. Jadi kalau misalkan ketika harga sedang running nih, misalkan banyak trader adalah mereka alasannya begini. Kalau saya tunggu harga ditutup dulu, udah ketinggalan katanya, ketinggalan kereta. Misalkan kita mau ambil posisi buy, begitu naik tinggi ya, oh ini boleh buy gitu. Kalau gue tunggu sampai tutup candle mah ketinggalan kereta katanya, ya nggak apa-apa gitu loh. Lebih baik kita ketinggalan kereta tapi kita aman gitu, karena momentum itu nggak cuma di situ, banyak momentum yang bisa kita ambil setiap harinya dengan indikator yang kita pakai ini. Serta kalau saran saya banyaklah melihat dari banyak chart. Jadi bisa melihat dari USD, GBP USD, AUD USD, AUD JPY juga boleh, NZD USD, JPY, USD CHF. Ini semua ini berdasarkan yang saya ambil sih. USD CAD, RGBP banyak kan ini. Ini udah berapa? Udah 10 lebih 10. Dan kemungkinan itu pasti ada setiap harinya, asal kita mau disiplin gitu. Jadi sebenarnya forex itu nggak susah ya sebenarnya. Yang susah itu adalah
gimana cara menahan gatel untuk ambil open posisi itu sebenarnya. Oke. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya dong, masa nggak ada yang nanya? Tanya apa kek? Mau dilanjutkan atau gimana? Ini sudah 1 jam ya. Kalau mau lanjut atau mau gimana? Coba. Apa mau dilanjutkan bentar lagi ya? Kita cara mengambil posisi ya. Cara transaksinya gimana? Ini kebetulan saya bukakan akun demo ya. Jadi nggak apa-apa di otak-atik juga. Misal kita mengambil posisi buy. Ini indikatornya kita dilihat-lihatin dulu biar gampang ngelihatnya. Nah, kita mengambil posisi misalkan Euro USD. Nah, di dalam posisi ini kita klik kanan ya, ada new order. Di sini ada volume. Volume adalah berapa jumlah lot yang akan kita gunakan untuk bertransaksi. Ada 0,01, 0,02, kita pilih aja ya. Tapi untuk newbie, saran saya adalah gunakan 0,01. Harus 0,01. Ya, jangan lebih. Kadang-kadang trader itu adalah dia tanda kutip iri ya. Kalau misalnya melihat orang pakai satu lot terus kalau pakai satu lot kan profitnya banyak. Iya, banyak. Tapi kan satu lot juga ruginya juga banyak gitu. Apalagi newbie belum begitu paham. Jadi ingat ya, kalau mau pakai akun real boleh, tapi harus pakai gunakan yang 0,01 lot. Nggak boleh gatel gitu loh. Tetap harus 0,01. Kalau udah konsisten selama 3 bulan profit, boleh mulai ditingkatkan lotnya. Nah, ini stop loss juga untuk masukin angka stop loss, dan take profit juga masukin nanti ya. Ini nanti saya ajarin. Sekarang adalah sini. Tipe ada 2, instan sama pending. Bedanya apa? Kalau instan itu adalah kita mengambil posisi jual atau beli di harga yang sedang berjalan ini, yang sekarang. Nah, harga beli untuk Euro USD, misalkan kita mengambil posisi beli, berarti di 717. 71 ini yang gerak ya. Nah, ini garisnya biru sini. Kalau mulai dari grafik ini. Yang merah ini berarti menunjukkan harga jual. Nah, misalkan menurut analisis, misalkan menurut analisis kita sudah boleh di harga sekarang, misalkan semua indikator, 3 indikator tadi misalkan menunjukkan harga di bawah harga, misal stokastik di bawah 20, RSI di bawah 30 gitu ya, sudah overbought semua. Boleh kita ambil posisi buy. Ini demo kan ya? Ya benar. Ini buy. Nah, berarti kita ambil posisi buy. Coba kita lihat dulu. Oh iya, benar demo. Nah, cara tutupnya gimana? Nah, ini kita bisa dari sini nih. Dari sini aja langsung. Kita TP-nya ini kita klik kiri 2 kali. Nah, taking profit, ini kita copy aja harganya sini. Nah, taking profit sini kan. Ingat ya, kita kan buy-nya sini nih, 1,08703. Berarti buy harus profit harus di atas harga ini ya. Memang sih kalau dia misalkan kita ke bawah, dia nggak mau ininya reject. Tapi jangan salah, kalau misalnya lagi running, misalkan lagi newsnya tinggi, kadang-kadang dia mau gitu loh. Jadi kita pasang harga di bawah, buy pun diterima masih broker gitu. Jadi tetap kita mesti waspada ya, jangan sampai kita salah pasang. Ingat, taking profit harus di atas harga buy untuk yang posisi buy ya. Kita kan di 703, anggaplah kita mau, karena time frame M15, berarti kita 50 pips aja ya. Di 750 atau 760 lah. Nah, ini apa maksudnya nih? Stop loss or take profit you set must differ from market price by at least 10 points. Nah, ini tiap-tiap broker ini beda-beda. Jadi maksudnya gini, kamu boleh memasang stop loss atau take profit itu harus minimal 10 poin atau 10 pip dari harga running. Jadi kadang-kadang misalkan kita mau taking profit 50 pips, tapi dia nggak kasih. Kalau misalkan ini at least 60 pip, 60 poin. Jadi kita tetap harus tahu ya kebijakan broker masing-masing broker. Nah, kalau saran saya pilih broker yang boleh mengizinkan kita taking profit dengan pips kecil gitu. Nah, ini bisa ya, berarti 760 kita ambil.
Nah, inilah sudah terpasang kan? Kita buy di 700, 703, taking profit di 760. Ini hijau kenapa? Hijau itu berarti dia sedang mendekati harga taking profit kita. Nah, ini udah langsung profit nih. Kalau real enak ya, langsung profit ini. Nah, stop loss kita tetap pasang. Ingat, eh, ini contoh ya. Misalkan manajemen resiko kita adalah 1:1 rasionya antara profit dengan loss. Berarti kita karena profitnya 60 pip, 57 pips, berarti stop lossnya juga harus 57. Ini cuma contoh ya. Berarti 703 dengan 57 anggaplah di 650 lah ya, anggap ya. Kalau mau lebih akuratnya gunakan kalkulator ya. Ini kan kita cuma contoh doang. Nah, ini merah kenapa? Karena dia juga mau mendekati stop loss. Kenapa bisa dua-duanya bisa berwarna? Iya, karena kita rasio taking profit dan stop lossnya dikit ya, cuma 50 pips, 50 pips gitu. Tapi kalau saya pribadi, ini boleh sih sebenarnya kalau misalkan mau diterapkan. Kalau saya pribadi, kalau misalkan saya mau taking profit 100, ini kan 50 ya. Kalau 50 sih saya tetap nggak mau gatal tutup ya. Tapi kalau misalkan 100 pip, misalkan kita taking profitnya 100 pip, misalkan ini sudah profit 50 pips, ya tutup nggak apa-apa sih. Kalau saya sih pribadi gitu ya, karena saya lebih lebih mengamankan profit ya gitu. Tapi kalau stop loss saya enggak. Stop loss saya tetap konsisten. Misalkan saya mau 650, 650. Jadi kalaupun misalnya baru minusnya 20 pips, saya tetap nggak mau gatel tutup gitu. Nah, ini bentar lagi dia ini kan 742 nih. Ini harga sekarang nih. Kita mau TP-nya 760. Nah, misalkan kita mau tutup nih, misal kita gatel nih, mau tutup nggak apa-apa sih kalau misal profit mah gatel tutup ya. Misalkan ini. Kita tinggal klik ini ya. Kita oke, accept ya. Kita klik lagi. Udah, kita profit sebanyak 0,34 dolar. Bisa lihat di mana? Di account history di sini. Nah, kita udah masuk profit nih. Di account history adalah profit yang sudah terjadi 0,34. Jadi selama dia masih di menu trade, itu namanya bukan profit, tapi potensial profit. Jadi selama masih potensial profit itu berarti dia masih belum jadi profit kita sebenarnya. Jadi kalau di akuntansi itu namanya piutang, masih belum ditagih sama kita. Oh, si A ngutang sama kita segini, kita bakal dapat duit segini. Tapi kan sebelum ditagih kan berarti uangnya belum jadi milik kita, sama kayak ini. Selama masih di menu trade, itu berarti dia masih dalam bentuk piutang, dalam bentuk potensial gain. Tapi ketika kita sudah close posisi, dia akan masuk ke menu account history ini, dan inilah profit yang kita dapatkan 0,34. Begitu. Oke. Oh ya, ini baru sampai buy sell dong ya. Dua lagi belum ya. Sekarang kita seandainya kita mau mengambil harga, nah, misalkan kita tipe pending order. Pending order itu apa sih? Kita lihat di tipenya. Ada buy limit. Waduh, pusing ya. Ada buy limit, ada sell limit, ada buy stop, ada sell stop. Apaan tuh? Nah, kita gini. Misalkan saya ilustrasikan, saya mau misalkan nih harga running euro USD kan sebenarnya sih kalau pending order ini lebih kepake buat metode yang breakout. Yang buat breakout support dan resistance. Kalau buat metode yang tadi saya ajarkan buy on low sama sell on low, ingat ya, buy on low dan sell on low jangan pernah pasang pending order. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah tahu gitu loh. Misalkan jangan mengira-ngira. Pokoknya kalau kita memakai 3 indikator tadi, jangan pernah mengira-ngira. Oh, harga kalau misalkan misalkan sekarang running sini. Misalkan oh dia kalau di sini boleh buy nih. Dari mana gitu loh. Misalkan indikatornya kita lihat nih stokastiknya. Misalnya stokastiknya masih di sini. Tapi kita sudah mendahului dia gitu. Kita sudah berpikir bahwa oh kalau ke sini pasti dong stokastiknya akan turun nyungsep ke sini, belum tentu gitu. Kadang-kadang kalau misalnya dia turunnya pelan-pelan,
bisa aja pada saat posisi sini dia baru sentuh sini gitu loh, belum nyentuh 20. Jadi kalau buy on low atau sell on high itu jangan pernah kita main ramal-ramalan gitu, apa kita sok tahu gitu, oh harga kalau misalnya sentuh sini boleh buy, kata siapa? Belum tentu pada saat harga nyentuh sini stokastiknya di sini gitu loh. Bisa aja pada saat nyentuh sini stokastiknya di sini, bisa kalau dia ritmenya di sini-sini, bisa dia turun naik sideway di sini, sideway terus pelan-pelan turunnya seiprit ya, pelan-pelan turunnya sini, maka stokastiknya pun turunnya pelan-pelan, dan ketika sini bisa aja dia sampai sini doang, dia belum nyentuh 20, tapi kita udah pasang pending order, udah mau pasang buy di sini, nggak boleh ya. Jadi untuk yang buy on low kita tetap harus disiplin, harus aktual. Jadi kita harus amati chartnya gitu loh. Tapi bukan berarti kita setiap detik lihat chart ya. Kita kan bisa tetap tahu ya. Misalkan kita tetap bisa kira-kira, misalkan kita lihat H1. H1 di sini stokastiknya masih ngambang kan. Kalau kita sudah sering trading, sering mengamati pola terbentuknya suatu indikator ini, kita akan tahu gitu loh. Jadi kita nggak usah tungguin, namanya juga H1, ya udah kita tungguin sejam lagi. Tapi kita bisa kira-kira, maksud kira-kira dalam bentuk gini. Kalau misalkan dia tiba-tiba naik ke sini, toh paling juga dia sampai sini doang naiknya. Berarti belum mentok sini. Berarti untuk naik mentok sini itu membutuhkan 2 atau 3 candle. Nah, berarti kita bisa kira-kira dong. Oh, berarti kalau H1 membutuhkan 2 candle berarti 2 jam. Ya udah, berarti selama 2 jam itu saya bisa tutup komputer gitu loh. Kita tutup MetaTrader, kita nggak perlu melototin terus gitu. Tapi jangan pasang pending order, tetap harus aktual. Jadi kita cuma bisa kira-kira, oh nanti 2 jam lagi aku tengok deh. Nanti 2 jam lagi aku tengok, kalau misalnya sudah nyentuh 80, baru aku ambil posisi sell. Tapi jangan pending order ya. Jadi pending order tidak berlaku di buy on low atau sell on high. Pending order cuma berlaku di metode breakout. Apa itu metode breakout? Saya akan kasih ilustrasinya ya, sekelumit aja ya. Metode breakout biasanya adalah salah satu metode breakout adalah ketika dia menembus support dan resisten. Anggaplah sini kita lihat resisten ini ya. Ini kan resisten ya. Salah satu resisten ya. Salah satu resisten sini. Misalkan sini resisten. Nah, boleh dia ancang-ancang. Misalkan kalau dia melewati 109.782 aku mau buy. Ya udah kita pasang di sini. Namanya adalah buy stop. Jadi buy stop adalah ketika harga melewati yang kita inginkan, maka dia otomatis buy. Jadi kita pasang ya. Misal 109 782. Sebenarnya bisa diketik manual sih kalau misalnya mau ini kayak gini 782. Nah, ini buy stop. Jangan bingung ya, kok buy-nya di atas sih? Iya. Karena namanya juga dia kan metode breakout. Jadi buy-nya itu ketika dia breakout melewati harga ini. Nah, jadi ketika dia melewati harga 109.782 ini, maka dia otomatis akan jadi buy kita. Akan jadi buy. Jadi otomatis akan berubah, nanti ambil ke sini jadi buy. Nah, kita bisa pasang TP-nya juga. Nah, karena kita mau buy stop, berarti kita mau buy ya. Berarti kita TP-nya harus di atas dia. Taking profit-nya. Bisa mau 50 pips, ya anggaplah 850 misalkan. Nah, jangan lupa SL-nya juga, misalkan kita stop loss-nya menggunakan rasio 1:1. Misalkan ya, ini misalkan loh. 7:30. Ya udah kita analisis. Misalkan saya mau buy stopnya di sini. Saya mau buy di harga 109.782. Ya udah kita nggak usah pelototin, tungguin sampai dia
nyentuh harga itu, nggak usah, kita pasang aja ini buy stop, kita tinggal aja. Kalau misalkan kesentuh ya berarti ke buy sama kita kebeli, kalau enggak ya enggak. Jadi kita juga nggak usah pelototin chart tiap detik ya gitu. Nah kalau sell stop sama, dia digunakan buat ketika break support, misal support sini, misalkan ya support sini. Nah kita mau kalau harga melewati 108.149, saya mau sell di 108.149 misalkan. Ya kita pasang yang ini, pilih pending order, kita pilih yang sell stop, tinggal ketik aja 108.149. Oke. Karena kita pasang sell stop, berarti kita mau sell ya. Nah, kalau mau sell berarti taking profitnya harus di bawah harga dia. Berarti kita kan sell stopnya 149, kita taking profitnya 50 pips ya. Berarti dikurangin 50, anggaplah di 90 lah ya. Sinilah kurang lebih ya. Nah, berarti stop lossnya harus di atas dari sell. 149 tambah 50, anggaplah 199.200 lah ya. Nah, jadi deh buy stop dan sell stop. Kalau yang ini, yang saya limit, buy limit, sebenarnya saya juga agak sedikit kurang setuju sih dengan menu buy limit ini ya. Karena kalau buy limit itu kan berarti dia bisa memperkirakan bahwa harga itu sudah rendah, buy di sini. Kalau buy limit itu berarti buy on low gitu loh. Tapi sudahlah, karena ada menunya, ya udah saya ajarin ya. Jadi misalkan ini kita close aja ya. Misal kita mau cancel nih, mau cancel order buy stop sell stop misalkan. Tinggal klik ini aja nih. Silang. Nah, kita misalkan kita mau pasang misalkan nih. Oh, saya mau buy di sini. Di 108.136. Menurut saya sudah murah. Tapi mungkin ya metode buy limit ini bisa sih sebenarnya digunakan, saya baru ingat ya. Buy limit ini bisa digunakan kalau untuk metode yang menerapkan support dan resistance. Nah, support resistance itu sebenarnya bisa ada lebih dari 5 metode ya. Jadi kita dalam menentukan support resistance itu jangan cuma satu metode karena kurang valid. Jadi kalau mau menerapkan buy limit oke, boleh. Tapi harus menggunakan support resistance. Jadi support resistance ini buy limit, buy lah di support yang kuat. Caranya adalah dengan menggunakan minimal 4 metode. Tapi saya nggak bahas di sini ya. Jadi misalkan 4 metode itu menunjukkan harga terkuat, misalnya posisi terkuat dia di support di sini. Misalnya di antara 108.136 dan 107.992. Nah, support ini nggak harus titik ya, nggak harus di satu harga, bisa juga range gitu. Jadi bisa ancer-ancer lah, kurang lebih di sini. Nah, boleh kita buy di tengah-tengahnya atau ya di antaranya lah ya. Misal kita mau buy di 107 108 ya berarti ya. Boleh kita ambil buy limit. Tapi ingat ya, ini kita cuma boleh menggunakan support resistance ya. Jangan menggunakan buy on low. Kenapa buy on low tadi 3 metode indikator itu? Karena indikator, kalau kita menggunakan buy on low pakai indikator, tunggulah sampai indikator itu benar-benar menunjukkan overbought ya. Tapi kalau kita menggunakan metode support resistance, kita nggak pakai indikator gitu loh. Kita pakai nanti ada metodenya. Jadi kita sudah berdasarkan candle-candle sebelumnya. Jadi nggak apa-apa. Tapi harus pakai minimal 3 atau 4 metode ya, agar kita bisa tahu support yang kuat di mana. Misalkan jadi kita mau buy di 108.00. Nah, sini kita buy. Ya, misalnya di sini. Tapi kalau misalkan menurut kita, aduh kalau di sini kayaknya nggak dapet deh. Bisa sih nggak dapet. Jadi
Kalau misalnya menurut kita udah yakin nih support terkuat ada di range 108136 dan 107992, kita jangan di sini pasangnya, boleh di atasnya, di 108 100 lah ya. Misalnya kita pede, nggak apa-apa kalau memang kita udah menggunakan 3 metode atau 4 metode dalam menerapkan support resisten, ya kita sini. Memang benar kalau saya pribadi misalkan supportnya di range 108136 dan 107992. Jangan buy-nya di sini karena si market ini suka kadang-kadang suka apa eh, bikin gondok gitu. Sengaja dia ngerjain kita. Dia tahu kita mau ambil posisi teraman misalnya di sini. Dia nggak akan turun sampai sini. Bisa aja dia sampai sini udah mau nyentuh balik ke atas. Tinggal pilih sell limit, udah masukin angkanya, tinggal place. Udah. Nah, kita misalkan mau cancel, kita close. Oke, sampai sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Atau misalkan kalian terlewat, misalkan dari MetaTrader ini yang belum saya jelaskan, yang ingin ditanyakan bagaimana? Oke, eh, karena kita sudah 1 jam, bukan berarti saya eh, mau buru-buru ya. Tapi saya lihat kayaknya belum ada pertanyaan. Jadi mungkin saya sudahi dulu, atau kalau misalnya ada pertanyaan boleh. Eh, Bagaimana? Tolong direspon ya. Ini kok chatnya nggak ada yang menjawab ya. Oh udah ya, udah selesai ya Mbak Fitri ya. Ya udah, kalau begitu pembahasan kita webinar kali ini tentang platform MetaTrader tutorialnya serta indikator-indikatornya sudah selesai ya.